Novel 9 Matahari, Bab 531. Di ruangan pertemuan, seorang pria tua dengan penampilan sederhana dan sedikit kurus duduk di kursi yang lebih tinggi, kadang-kadang menunjukkan kilauan di matanya. Xie Changkong hanya bisa duduk di tepi lapangan. Dari penampilannya, jelas bahwa pria tua ini memiliki status yang tinggi di Akademi Tao. Orang tua ini adalah Penatua He yang Xie Changkong bicarakan. Dia adalah master dari 6 alam gua. Hehe, Dekan Ye, lebih baik bertemu daripada terkenal. Anda telah membantu perguruan tinggi Dao kami bertahan di masa yang paling sulit. Selain itu, Anda juga merupakan penerus yang dipilih secara pribadi oleh Dekan Taois. Sungguh luar biasa. Penatua He menatap Ye Yunfei sambil tersenyum, sikapnya lebih ramah. Meskipun senioritas Penatua He sangat tinggi, di benak para pejabat senior Akademi Pelindung Dao, Ye Yunfei sebagai penerus Master Protektor status membuat tidak ada yang berani meremehkan Ye Yunfei. Penatua He, Anda telah memenangkan hadiah. Ngomong-ngomong, Penatua He, saya mendengar dari Dekan Xie bahwa Anda baru saja kembali dari kota perlindungan. Ini pertama kali saya mendengar tentang kota tersebut. Ye Yunfei bertanya dengan langsung. Ye Yunfei menebak bahwa 5 pria tua yang ditemuinya di Laut Barat seharusnya juga baru saja kembali dari kota pelindung batas. Jika tidak mungkin 5 master yang begitu kuat muncul bersamaan. Din Ye, kamu adalah eksekutif inti dari akademi kami, saatnya untuk mempelajari lebih lanjut tentang kota pelindung dunia. Penatua He mengangguk. Saat itu, musuh yang kuat dari luar wilayah menembus celah di dinding batas Profound Sky kontinen kami, dan dari celah itu, mereka menyerang Profound Sky kontinen kami. Setelah pertempuran yang sulit, kami akhirnya mengusir semua musuh kuat dari di luar wilayah. Namun, celah di dinding batas selalu merupakan bahaya tersembunyi bagi kita di Profound Sky kontinen. Dimungkinkan untuk menyerang lagi dari celah itu. Oleh karena itu, penjaga Dao memimpin sekelompok master terkuat di benua Tianxuan, menghabiskan kekayaan yang tak terbayangkan dan menghabiskan banyak waktu, dan akhirnya membangunnya di celah di tembok batas kota A. Selain itu, sekelompok master dikirim untuk menjaga kota itu. Kota itu adalah kota pelindung batas. Petik 2. Penatua dia berkata, jadi begitu. Ye Yunfei memiliki pemahaman awal tentang kota pelindung batas. Atas nama Akademi Pelindung Dao, saya telah menjaga kota pelindung batas selama lebih dari 100 tahun. Penatua He berkata perlahan, dengan sedikit rasa malu dalam nadanya. Seorang master dari alam Dongtian hanya memiliki umur beberapa ratus tahun, dan dia telah ditempatkan di kota pelindung batas selama lebih dari 100 tahun, yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya. Tanpa diduga, musuh kuat dari luar wilayah, terutama monster kuno, baru-baru ini mulai bergerak lagi, ingin menyerang Profound Sky kontinen kita lagi. Terlebih lagi, aku bisa merasakan bahwa kali ini, monster kuno datang dengan ganas. Di mata Penatua He, ada sedikit ketakutan. Ngomong-ngomong, Penatua He, apakah kamu mengenal orang ini? Ye Yunfei mengeluarkan slip giok catatan dan mengaktifkannya secara langsung. Sosok lelaki tua berjubah abu-abu perlahan muncul dari slip batu giok. Orang tua itu yang menyerang Ye Yunfei di pantai barat. Tentu saja, namanya Feng Yundan, dan dia adalah sesepuh dari keluarga Feng Yun. Selama bertahun-tahun, seperti aku, dia telah menjaga kota penjaga perbatasan. Din Ye, apakah kamu tahu Feng Yundan? Penatua He bertanya dengan aneh. Ternyata itu dari keluarga Feng Yun. Mereka tidak hanya mengenal satu sama lain, tapi mereka bahkan melakukan sesuatu. Ye Yunfei mencibir. Orang tua ini mencari kematian. Benar sekali, dalam beberapa hari terakhir, Tuan Kota Tianchang mengirim beberapa ahli ke Laut Barat untuk melacak klan monster kuno. Feng Yundan adalah salah satunya. Tanpa diduga, dia benar-benar mendekati Anda. Penatua He berkata dengan marah. Penatua He, apakah kota pelindung batas sudah tahu bahwa klan monster kuno akan memasuki Laut Barat untuk mengaktifkan altar teleportasi? Petik 2. Tanya Ye Yunfei. Aku sudah tahu. Elder He menjawab. Itu bagus. Ye Yunfei mengangguk. Sekarang kota pelindung batas sudah mengetahuinya. Ye Yunfei merasa bahwa dia tidak perlu khawatir tentang itu. Ada sekelompok master yang menjaga kota pelindung batas. Diperkirakan bahwa setiap acak akan lebih kuat dari kekuatan Ye Yunfei saat ini. Jadi, Din Ye, identitasmu sudah terungkap. Xie Changkong bertanya tiba-tiba. Seharusnya begitu. Ye Yunfei mengangguk.
Din Ye, cobalah untuk tidak keluar, kata Xie Changkong. Jangan khawatir, Din Xie, aku punya poin sendiri. Ye Yunfei tersenyum ringan. Biarkan siswa akademi kami memanfaatkan waktu untuk berkultivasi dan bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan mereka. Kali ini, musuh yang kuat dari luar wilayah akan datang. Saya punya firasat bahwa dunia yang kacau akan datang. Petik 2. Penatua He khawatir. Xie Changkong dan pejabat tinggi lainnya merasa berat setelah mendengar kata-kata Penatua He. Begitu musuh yang kuat dari luar wilayah menyerang, tak seorang pun di Profound Sky Continent akan merasa lebih baik. Berikutnya, Ye Yunfei kembali ke puncak gunungnya, memasuki ruang latihan rahasia, dan duduk bersila. Kekuatan tempur saya saat ini kira-kira setara dengan alam pertama gua. Lagi pula, itu masih terlalu lemah. Sekarang, musuh yang kuat dari luar wilayah sedang bersiap untuk menyerang, dan penguasa kota pelindung dunia juga telah muncul satu demi satu. Ini menunjukkan bahwa benua langit yang mendalam akan memasuki dunia yang kacau. Dengan kekuatan saya saat ini, saya bahkan tidak dapat melindungi diri saya sendiri, apalagi melindungi keluarga saya dan guru saya. Petik 2. Ye Yunfei tidak bisa menahan cemberut ketika dia memikirkan semua hal-hal yang terjadi selama periode ini, dan berkata pada dirinya sendiri. Ye Yunfei mengerti bahwa Master di Boundary Protector City pada dasarnya mewakili Master Top di Profound Sky Continent. Kelahiran seorang ahli di kota pelindung dunia mungkin merupakan hal yang baik untuk benua langit yang mendalam, tetapi itu adalah hal yang buruk bagi Ye Yunfei. Karena sebagian besar master di kota penjaga berasal dari pasukan teratas di Zhongzhou. Kekuatan teratas di Zhongzhou memiliki terlalu banyak permusuhan dengan Ye Yunfei. Saat ini, bagi saya, hal yang paling penting adalah memanfaatkan waktu dan meningkatkan kekuatan saya. Ye Yunfei berpikir sejenak, dan berkata dengan lantang. Dalam hal tubuh, seni tempat tubuh penggabungan darah iblis surgawi saya telah dikembangkan ke tingkat ke-6. Saya akan berlatih setelah saya mengumpulkan cukup esensi darah dari ras monster kuno, kata Ye Yunfei pada dirinya sendiri. Tubuh Jiamu Qingdi, saya telah berkultivasi ke tahap Xiao Cheng, dan dengan tubuh fisik saya sendiri, saya dapat secara paksa menahan serangan master pada tahap akhir tahap Xuan Liu. Jika saya dapat berkultivasi ke alam Zhongcheng, saya khawatir tubuh saya akan dapat secara paksa menahan serangan tuan di 3 alam gua, atau bahkan tuan dari 4 alam gua. Selain itu, bahkan penguasa alam Dongtian ke-5, ke-6, dan bahkan ke-7 hanya dapat melukai tubuh saya dengan parah, tetapi tidak dapat membunuh saya. Hanya master di atas alam ke-8 gua yang bisa membunuhku. Dengan cara ini, saya memiliki kartu haul ekstra untuk menyelamatkan hidup saya. Ye Yunfei berpikir dalam hatinya, dilukai oleh Feng Yundan, Ye Yunfei sangat ingin meningkatkan kualitas fisiknya. Alam. Petik 2. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Sangat sulit untuk mengumpulkan harta karun atribut kayu, terutama harta karun atribut kayu tingkat tinggi. Dibutuhkan banyak uang. Namun, Ye Yunfei memiliki identitas lain. Guru Liu Yun, seorang master alkimia yang bahkan alkimia akan malu. Ye Yunfei percaya bahwa, sebagai Tuan Liu Yun, tidak sulit untuk mengumpulkan harta karun atribut kayu. Novel 9 Matahari, Bab 532. Sehari kemudian, berita menyebar di Zhongzhou. Guru Liu Yun telah muncul kembali di kota itu. Benarkah, Tuan? Liu Yun akhirnya muncul lagi. Luar biasa, Tuan Yun telah kembali. Tiba-tiba, banyak seniman bela diri di seluruh Zhongzhou menjadi bersemangat. Semua orang tahu bahwa Tuan Liu Yun tidak pernah menolak siapapun yang mencari pilnya. Selama mereka bisa membayar hadiah yang diminta, ia dengan senang hati akan membuat alkimia untuk mereka. Akibatnya, banyak prajurit mulai berdesakan untuk mencari Tuan Liu Yun dan memberikan hadiah mereka. Namun, berita lain segera menyebar. Tuan Liu Yun hanya menerima bahan alami jenis kayu dan harta duniawi sebagai hadiah, dan tidak menerima properti lainnya. Namun, para prajurit di Zhongzhou sama sekali tidak terkejut dengan berita ini, karena itulah yang diminta Guru Liu Yun sebelumnya. Di atas tanah Zhongzhou, sebuah kereta hitam terbang di udara. Di depan gerbong, seorang pelayan tua berbaju hitam duduk bersila. Dulu, pelayan tua berpakaian hitam ini sangat terkenal, tapi sekarang, Huang Chang telah mengambil alih perannya. Huang Chang adalah pembudidaya hantu
yang selalu berubah dan sulit dikenali oleh orang lain. Tuan, panen kami 2 hari ini cukup baik. Di kereta, Hu Miao menghitung hasil panen 2 hari terakhir, dan melaporkannya kepada Ye Yunfei. Tapi, masih belum cukup. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya. Bahan alami atribut kayu dan harta duniawi yang dipanen dalam 2 hari terakhir jauh dari cukup untuk membantu Ye Yunfei mencapai tubuh kaisar hijau kayu pertama di ranah Zhongcheng. Old Huang pergi ke arah pil pagoda. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata pada Huang Chang, "Oh, Tuan, apakah Anda akan pergi ke Danta?" Petik 2. Hu Miao bertanya dengan aneh. "Benar, di menara alkimia, pasti ada sejumlah besar harta alam atribut kayu. Aku akan membuat kesepakatan dengan mereka." Petik 2. Kata Ye Yunfei, "Buat kesepakatan dengan Danta." Petik 2. Hu Miao dan Huang Chang sama-sama terkejut. Meskipun, dalam pertemuan alkimia terakhir, Danjun mengakui bahwa alkimia tidak sebaik Master Liu Yun. Namun, bukan berarti sikap Danta terhadap Master Liu Yun ramah. Bahkan, karena terakhir kali, Master Liu Yun membuat Danta dipermalukan secara keseluruhan, sebagian besar orang di Danta diam-diam membenci Master Liu Yun. Oleh karena itu, meskipun Danta memiliki banyak harta karun alam berupa atribut kayu, ia mungkin tidak bersedia memberikannya kepada Tuan Liu Yun. "Ketika saatnya tiba, kamu akan tahu," kata Ye Yunfei dengan ringan. Gerbong hitam itu perlahan bergerak menuju Danta. Sepanjang jalan, prajurit yang tak terhitung jumlahnya mengikuti dan meminta pil Ye Yunfei. Hampir kemanapun dia pergi, kereta hitam Ye Yunfei akan dikelilingi oleh sejumlah besar prajurit yang padat di tengah, seperti ziarah. Selama Ye Yunfei dapat menyediakan bahan alami jenis kayu dan harta bumi yang memuaskan Ye Yunfei akan membantunya dalam alkimia. Secara bertahap, Ye Yunfei mengumpulkan lebih banyak harta jenis kayu. Selain para prajurit yang mencari alkimia, ada juga banyak utusan yang dikirim oleh sekte besar, dengan hadiah murah hati, yang ingin berteman dengan Tuan Liu Yun. Lagi pula, ahli alkimia, yang bahkan membuat Danjun malu, pasti layak berteman dengan kekuatan apapun. Untuk hadiah murah hati yang dibawa oleh utusan itu, Ye Yunfei juga menerimanya satu persatu sambil tersenyum. Itu normal bagi Master Alkimia untuk menerima beberapa hadiah. Akhirnya, kali ini, dia tiba di markas Danta dan City. Para Master Danta telah menerima berita itu sejak lama, melonjak ke langit satu persatu, berdiri di langit, menatap Ye Yunfei dengan mata waspada. Master Pagoda dan semua tetua Danta muncul, melihat kereta hitam di depan mereka. Dengan mata waspada, Master Liu Yun saat ini terlalu terkenal, Danta harus memperhatikannya. Bahkan ada pepatah populer di Zhongzhou bahwa di Profound Sky Continent, bukan pil pagoda yang mewakili teknologi alkimia tertinggi, tetapi Master Liu Yun. Ini sulit diterima Danta yang telah menikmati kejayaan tertinggi selama bertahun-tahun. Setiap anggota Danta sangat tidak rela. Tanpa diduga, Tuan Liu Yun datang kepadanya lagi atas inisiatifnya sendiri. "Tuan Liu Yun, saya tidak tahu, apa gunanya mengunjungi pagoda dan kami." Guru pagoda menggenggam tangannya dan bertanya dengan keras. "Aku ingin bertemu Danjun dan membuat kesepakatan dengannya. Kamu pergi dan laporkan." Ye Yunfei berjalan keluar perlahan dari kereta, meletakkan tangannya di belakang, dan berkata dengan keras, "Buat kesepakatan dengan Danjun." Para petinggi Danta sedikit bingung saat mendengar ini. "Tuan Liu Yun, maaf, sejak akhir pertarungan melawan alkimia, lelaki tua Danjun telah mengasingkan diri, sampai sekarang, belum keluar. Jadi, tolong kembalilah, Tuan Liu Yun," kata Tuan Menara dengan keras. Atasan Danta sudah tidak puas dengan Tuan Liu Yun, belum lagi Danjun sedang mundur, dan tidak ada yang mau melaporkannya. "Saya memiliki pil harta karun kelas 5 di sini, dan saya berencana untuk mempelajarinya dengan Danjun. Tanpa diduga, dia tidak bebas. Kalau begitu, aku tidak akan repot." Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan ringan. Di bawah berkah kekuatan spiritual, suara Ye Yunfei menyebar jauh. Setelah berbicara, Ye Yunfei berbalik dan kembali ke kereta. "Ayo pergi." Di dalam gerbong, Ye Yunfei berkata dengan lantang. Huang Chang segera membalikkan gerbong, siap untuk pergi. "Tuan Liu Yun, tolong tetap di sini." Petik 2. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Kemudian, sesosok tubuh datang dari kejauhan, dan tiba di samping kereta Ye Yunfei dalam sekejap. Itu Danjun.
Lihat Danjun, Tuan Menara dan para tetua semuanya terkejut, dan bergegas maju untuk memberi hormat. Oh, Danjun, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu sedang mengasingkan diri? Ye Yunfei berjalan keluar dari kereta, dengan setengah tersenyum. Tuan Liu Yun, apakah Anda benar-benar memiliki pil harta karun kelas 5? Danjun bertanya dengan tidak sabar. Ye Yunfei tidak berbicara, tetapi dengan lambaian tangannya, pil harta karun putih muncul di depannya. Di medan perang kuno di wilayah timur, Ye Yunfei bertemu dengan pemimpin Datun Tao. Tubuh panjang terowongan besar duduk bersila di pintu keluar urat roh bumi, yaitu di kolam putih. Di sekitar kolam putih, ada banyak obat berharga yang tumbuh, dan tingkat tertinggi adalah obat berharga kelas 5. Ye Yunfei mengumpulkan dan menyimpan semua obat harta kelas 5 itu. Pil harta karun peringkat 5 putih ini disempurnakan dari obat harta karun 5 peringkat itu. Benar saja, itu adalah pil harta karun kelas 5. Dan Jun tidak bisa menahan matanya untuk bersinar, seolah-olah dia telah menemukan harta karun. Master Menara dan para tetua itu juga tercengang. Pil harta karun kelas 5, bahkan Menara Pil tidak bisa mengeluarkannya. Tuan Liu Yun, tolong cepat, segera buat teh dan perlakukan Tuan Liu Yun dengan baik. Petik 2, Dan Jun berkata dengan penuh semangat. Kemudian, Dan Jun secara pribadi menyambut Ye Yunfei ke loteng kecil dengan pemandangan indah, dan dengan rendah hati bertanya kepada Ye Yunfei tentang teknik alkimia. Pemilik menara, pagoda dan, seperti anak pelayan, merebus air di sampingnya, membuat teh, menuangkan teh. Saya percaya bahwa di seluruh Profound Sky Continent, hanya Dan Jun dan Master Liu Yun yang dapat dilayani oleh Master Pagoda sendiri. Pada akhirnya, Ye Yunfei menggunakan 2 pil harta karun kelas 5 untuk membuat kesepakatan dengan Dan Jun, meminta sekumpulan harta surga, material, dan bumi yang dikaitkan dengan kayu. Pil harta karun kelas 5 terlalu berharga. Tentu saja Dan Jun bersedia. Dan Jun segera meminta pemilik menara untuk pergi ke rumah harta karun menara alkimia untuk mengambil sejumlah besar langit, material, dan bumi yang dikaitkan dengan kayu bao, berikan kepada Ye Yunfei. Di antara mereka, ada skren lain, yang merupakan obat harta kelas 5. Lusinan tanaman obat harta karun kelas 4. Adapun obat-obatan harta kelas 2 dan 3, ada beberapa ratus tanaman. Selain itu, Tuan dan juga mengirim orang untuk pergi ke ladang obat yang ditanam oleh Danta untuk mengumpulkan sejumlah besar ramuan yang mengandung energi atribut kayu dan menyerahkannya kepada Ye Yunfei. Dan Jun secara pribadi menyerahkan selusin cincin luar angkasa kepada Ye Yunfei. Di antara cincin ruang angkasa ini, ada tumpukan eliksir seperti bukit. Hampir cukup, Ye Yunfei sangat puas. Selanjutnya, Ye Yunfei mengabaikan upaya berulang kali Dan Jun untuk tetap tinggal, meninggalkan menara dan kembali ke Akademi Pelindung Dao. Sepanjang jalan, dia terus membantu orang membuat alkimia, dan mengumpulkan sejumlah besar bahan alami jenis kayu dan harta duniawi. Dapat dikatakan bahwa selama periode waktu ini, Zongzu memiliki harta alam dan duniawi yang tak terhitung banyaknya dengan atribut kayu, yang terus berdatangan ke Ye Yunfei. Dalam beberapa hari, Ye Yunfei diam-diam kembali ke Akademi Tao dan memasuki ruang rahasia di gunung tempat dia berada. Kali ini, cobalah mengolah tubuh Jiamu Qingdi ke alam Zongcheng. Kemudian, bahkan jika aku bertemu dengan master dari alam ketujuh gua surga, selama aku memperhatikannya, hidupku tidak akan berada dalam bahaya. Ini akan menjadi yang paling penting bagiku. Kartu lubang. Ye Yunfei masuk ke menara hantu, menumpuk semua harta karun atribut kayu di sekitarnya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata pada dirinya sendiri. Tumpukan harta surga, material dan bumi dengan atribut kayu, seperti bukit dan bukit, benar-benar menenggelamkan Ye Yunfei di tengahnya. Energi Qian yang mencengangkan sepenuhnya mewarnai ruang ini dalam Qian. Novel 9 Matahari. Bab 533, Ye Yunfei memutar tubuh Jiamu Qingdi, dan segera, energi atribut kayu Qian yang perkasa berkumpul ke arah tubuh Ye Yunfei. Tubuh Ye Yunfei juga memancarkan cahaya hijau yang menyilaukan, seperti sepotong batu. Giok biru, sangat ajaib. Sama, seperti Ye Yunfei sedang berlatih di ruang rahasia. Di Zongzu, di suatu tempat di gurun terpencil. Di istana, bawah tanah yang besar, di aula yang gelap. Pemilik makam, saya baru saja menerima kabar bahwa Ye Yunfei belum mati. Seorang pria parubaya berbaju hitam masuk ke aula dan berkata dengan hormat kepada
Sosok yang diselimuti kabut hitam. Sosok ini adalah pemilik makam Tianyu, salah satu master top di seluruh benua langit. Yang mendalam, dan juga master paling misterius. Oh, belum mati. Ye Yunfei, ini sangat ketakutan, bahkan jika dia melakukan ini, dia tidak akan mati. Pemilik makam tercengang. Petik 2, kirim seseorang lagi untuk membunuhnya. Petik 2, tak satu pun dari orang-orang yang ingin kami bunuh di makam Tianyu dapat bertahan hidup. Kalau tidak, itu akan seperti menghancurkan reputasi makam Tianyu. Petik 2, pemilik makam berkata perlahan, saya mengerti. Petik 2, pria paruh baya berbaju hitam itu berkata, benar, pemilik makam, keluarga kami telah menerima tawaran dari klan monster kuno untuk membantu mereka menyerbu benua langit yang mendalam. Kami akan berjuang bersama mereka dan menerima hadiah besar sebagai imbalannya. Pria paruh baya berbaju hitam itu berkata, baiklah, tidak apa-apa, saya sudah lama bosan tinggal di benua terpencil dan terbelakang ini. Bantu klan monster kuno menghancurkan benua langit yang mendalam, kita juga dapat pergi dan kembali ke markas besar Medan Bintang Xuan Huang. Sampaikan pesan ini dan segera kirim orang untuk menghubungi klan monster kuno, dan lakukan segala daya mereka untuk membantu klan monster kuno menyerbu benua langit yang mendalam. Petik 2, perintah pemilik makam. Pada saat yang sama, di markas besar keluarga Zhongzhu Fengyun. Apa, Ye Yunfei masih hidup? Bagus, ini hal yang bagus. Dengan cara ini, kita masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan seni bela diri dan seni bela diri darinya. Perintah untuk turun, mencari peluang, dan menangkap Ye Yunfei. Petik 2, Patriark keluarga Fengyun secara pribadi memberi perintah. Pada saat yang sama, di antara markas besar tiga kekuatan teratas keluarga Xiao, Sekte Shenfeng, dan Sekte Tianyan, para pejabat tingkat tinggi juga menerima kabar bahwa Ye Yunfei masih hidup dan mengeluarkan perintah satu demi satu untuk melanjutkan untuk menangani Ye Yunfei. Pasukan teratas ini selalu memikirkan seni bela diri dan seni bela diri Ye Yunfei. Selain itu, permusuhan antara mereka dan Ye Yunfei hampir tidak dapat diselesaikan. Benua langit yang mendalam, di Laut Barat. Wilayah Laut Barat sangat luas, sama dengan jumlah 5 wilayah-wilayah timur, Xiyuan, Beihuang, perbatasan selatan, dan Zhongzhou. Di kedalaman laut di suatu tempat di Laut Barat, ada istana bawah tanah bawah air. Di istana bawah tanah, ada sebuah altar. Lebih dari 10.000 klan iblis kuno bersujud di sekitar altar ini, melantunkan semacam mantra klan iblis kuno secara kolektif. Di garis depan lebih dari 10.000 klan monster kuno, ada lebih dari selusin klan monster kuno yang sangat tinggi, duduk bersila, menguleni formula sihir, dan terus menuangkan rune klan monster misterius kuno ke altar. Selusin klan monster kuno yang tinggi ini semuanya adalah jenderal monster. Masing-masing setara dengan master manusia di alam gua. Altar bergetar sedikit, memancarkan nafas ruang dan waktu yang kuat. Momen tertentu, gemuruh. Tiba-tiba, ruang di atas altar meletus dengan aura iblis yang kuat. Kemudian, sosok tinggi berangsur-angsur berubah dari tidak nyata menjadi padat. Akhirnya, klan monster kuno dengan tinggi 5 meter dan memancarkan kekuatan monster yang mencengangkan muncul di altar. Tubuh klan monster kuno ini seperti air yang mengalir, beriak lembut dan berputar. Ini adalah proyeksi. Itu adalah sosok yang diproyeksikan dari dunia lain menggunakan semacam metode rahasia. Lihat Lord Solo. Segera, lebih dari 10.000 monster kuno di sekitar altar berteriak serempak. Yah, sangat bagus. Lebih dari 10.000 klan telah dibangkitkan. Petik 2, Lord Solo di altar melihat ke sekeliling altar dan mengangguk. Altar ini telah kehilangan lebih dari setengah energinya. Sekarang, saya akan mengajari Anda sebuah metode rahasia. Anda perlu melangkah maju sesekali dan mendedikasikan kekuatan iblis dan darah Anda untuk altar ini. Sekitar 3 bulan, altar ini dapat diperbaiki sepenuhnya. Pada saat itu, pasukan kita akan dapat kembali ke benua langit yang mendalam melalui altar teleportasi ini. Benua langit yang mendalam akan menjadi surga bagi klan iblis kuno kita. Kamu juga dapat membalaskan dendam masa lalumu yang telah jatuh. Itu Tuan Solo berkata dengan lantang. Begitu kata-kata itu jatuh, dia mengulurkan jari iblis, dan aliran kekuatan jiwa keluar dari jari iblis dan menembus kepala salah satu jenderal iblis. Lapor ke Master Solo,
kami telah menerima kabar bahwa Master Manusia dari Profound Sky Continent telah memasuki Laut Barat dan ingin mencegah kami memperbaiki altar. Seorang Jenderal Iblis melangkah maju untuk melapor. Segera kirim setengah dari pasukan untuk membangun sekumpulan altar teleportasi palsu di berbagai tempat di Laut Barat untuk menarik perhatian Tuan Manusia yang mengganggu mereka. Perintah Nasoro sama. Juga, markas makam Tianyu di wilayah Bintang Xuan Huang telah setuju untuk membiarkan cabang makam Tianyu di benua Tianxuan mendukung penuh dan bekerja sama dengan tindakan klan iblis kuno kita. Anda akan segera membagi makam Tianyu di benua Tianxuan. Dapatkan berhubungan dengan kementerian. Minta mereka untuk mengirim orang ke Laut Barat untuk berurusan dengan Tuan Manusia itu. Selain itu, pasukan klan monster kuno kita akan melancarkan serangan kuat ke kota pelindung batas di benua langit yang mendalam. Pada saat itu, semua perhatian prajurit manusia di Profound Sky Continent akan tertuju ke kota pelindung batas. Anda tidak perlu khawatir, ada Tuan Manusia yang menghentikan Anda. Lord Nasolo melanjutkan, bagus sekali. Selusin Jenderal Iblis sangat bersemangat setelah mendengar kata-kata Lord Solo. Petik 2. Semuanya, bekerja keras. Kali ini, klan monster kuno kami memiliki rencana menyeluruh, dan kami pasti akan dapat kembali ke benua langit yang mendalam. Lord Solo berkata dengan lantang, kembali ke benua langit yang mendalam. Petik 2. Bunuh manusia sialan itu. Petik 2. Pada saat itu, aku akan menyerap semua otak dan esensi darah manusia rendahan itu dan memurnikannya menjadi esensi iblis. Semua klan iblis kuno meraung kegirangan. Saat ini, di atas altar, sosok Lord Solo perlahan menghilang. Akademi Taois, di gunung tempat Ye Yun Fei berada. Di ruang rahasia, di menara hantu. Akhirnya, semua harta karun atribut kayu yang menumpuk di sekitar tubuh Ye Yun Fei berubah menjadi tumpukan sampah. Ye Yun Fei perlahan membuka matanya dan berdiri. Saat ini, seluruh tubuh Ye Yun Fei, termasuk rambut halus, dan kuku, semuanya berwarna biru cerah. Seluruh orang tampak seperti patung yang diukir dari batu giok biru. Terlebih lagi, ada lapisan cahaya hijau yang menutupi tubuhnya, yang mewarnai ruang ribuan meter di sekitarnya dengan warna biru. Ini adalah limpahan vitalitas yang sangat kaya. Akhirnya mengolah tubuh Kaisar Jiamu King Di ke tingkat biasa-biasa saja. Dengan kekuatan fisik saya saat ini, bahkan jika saya dipukul oleh Master Gua Alam ke-6, itu mungkin tidak dapat membunuh saya. Dapat dikatakan bahwa, pada hadir, di benua langit yang mendalam di atas, tidak banyak orang yang bisa membunuhku. Kata Ye Yun Fei dengan percaya diri. Novel 9 Matahari, bab 534. Kemudian, Ye Yun Fei dengan ringan mengepalkan tinjunya, tubuhnya meraung ke langit, seolah raksasa prasejarah meraung di dalam tubuhnya. Kekuatan fisik yang mengerikan mengguncang ruang di sekitarnya seperti menyaring sekam. Kekuatan fisikku saat ini mungkin telah mencapai 25 juta kati. Tidaklah sulit untuk mengalahkan Master Alam kedua gua. Ye Yun Fei menunjukkan senyum puas. Kalau begitu, mulai sekarang, saat aku berjalan di benua langit yang mendalam, tidak perlu menyimpan namaku dalam penyamaran. Ye Yun Fei berkata pada dirinya sendiri. Oke, saatnya keluar. Ye Yun Fei keluar dari menara hantu. Pergi dan lihat bagaimana keadaan Wu Heishan dan yang lainnya. Ye Yun Fei berjalan keluar dari ruang rahasia, melihat area siswa unggulan, dan berkata pada dirinya sendiri. Wu Heishan, Du Guhuan, Xiao Hui, Yuan Dayong, dan lainnya semuanya adalah siswa unggulan dan telah pindah ke area siswa unggulan sejak lama. Namun, saat Ye Yun Fei hendak memamerkan postur tubuhnya dan melayang ke udara, di ruang sekitarnya, 7 pedang panjang hitam legam tiba-tiba muncul, dan masing-masing pedang panjang mengarah ke titik vital tubuh Ye Yun Fei. Pembunuh makam Tianyu. Ekspresi Ye Yun Fei menjadi gelap. Kali ini, biarkan kamu datang dan pergi. Mata Ye Yun Fei melonjak dengan niat membunuh. Masing-masing dari 7 pedang panjang mengeluarkan paksaan spiritual dari alam Dongtian. Kali ini, 7 pembunuh dengan kekuatan alam surga gua datang. Di antara mereka, 5 di alam pertama gua, dan 2 di alam kedua gua. 5 pedang panjang, seperti 5 ular berbisa, mencapai tubuh Ye Yun Fei dalam sekejap dengan kecepatan yang sangat cepat. Ye Yun Fei segera menampilkan tubuh Kaisar Hijau Kayu pertama, dan tenda hijau cerah bermekaran dari setiap bagian tubuhnya. Boom! Kekuatan fisik yang mengerikan dicurahkan,
seolah-olah ratusan ribu gunung berapi meletus pada saat bersamaan. Kemudian, tinju Ye Yunfei meledak secara bergantian seperti kilat. Pada saat yang sama, dia meninju 7 kali berturut-turut. Ye Yunfei berencana mengguncang ketujuh pedang panjang itu dengan tubuhnya. "Hei, dasar bocah arogan, beraninya kau menggunakan tubuhmu untuk menggoyangkan pedang panjang kami secara paksa." Tawa dingin terdengar. 7 master dari alam Dongtian menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, dan seorang anak dari generasi yang lebih muda berani menggunakan tinjunya untuk mengocoknya dengan keras. Betapa beraninya, dang dang dang. Sebelum tawa dingin turun, ada 7 suara benturan metal yang jernih hampir bersamaan. Bagaimana mungkin, 7 lelaki tua berpakaian hitam mengenakan topeng khusus muncul, dan masing-masing dari mereka berseru dengan suara rendah. "Kalian orang-orang dari makam Tianyu datang untuk membunuhku lagi dan lagi, apa menurutmu aku mudah diganggu?" Ye Yunfei mendengus dingin. Suara itu jatuh. Pedang spiritual 5 tangan keluar dari tubuh Ye Yunfei, membentuk formasi pedang suksian 5 elemen, dan memotong ke arah salah satu pembunuh. Tertawa, Void Blade keluar dari dada Ye Yunfei, menghilang seketika, dan ketika muncul kembali, itu sudah menebas di depan pembunuh lain. Keadaan kekuatan spiritual Ye Yunfei saat ini sudah berada pada tahap awal keadaan Suanya, dan kekuatan formasi pedang eksekusi abadi 5 elemen dan teknik pedang terbang yang ditampilkan secara alami telah meningkat pesat. Tidak ada masalah untuk langsung membunuh semua prajurit Suanya Realm. Bahkan untuk penguasa alam gua pertama dan kedua, mereka dapat membentuk sejumlah pengekangan. Ledakan di dantian Ye Yunfei, Yanyang dengan diameter 1 meter tiba-tiba keluar, meledak dengan cahaya kemasan, dan bergemuruh menuju pembunuh ketiga. Boom! Sebuah roda bundar yang mempesona melesat dari punggung Ye Yunfei. Pada 9 kisi roda bundar, 3 binatang besar, King Long, Xuan Wu, dan Tao Ti, muncul pada saat yang sama. Semuanya melepaskan semburan aura kuno dan liar, dan masing-masing bergegas menuju ketiga pembunuh itu. Kecepatan Ye Yunfei terlalu cepat, tiba-tiba, dia menggunakan semua jenis seni bela diri dan keterampilan untuk menyerang 6 pembunuh sekaligus. Ke-6 pembunuh itu, yang akan membayangkan bahwa Ye Yunfei begitu ganas dan berani, sehingga dia menyerang mereka sekaligus. Terlebih lagi, yang mengejutkan mereka adalah bahwa setiap keterampilan dan seni bela diri yang dilakukan oleh Ye Yunfei sangat kuat. Kemudian, Ye Yunfei fokus pada pembunuh terakhir. Seorang master dengan kekuatan lubang di langit. "Aku akan membunuhmu lebih dulu." Ye Yunfei melangkah maju dengan sepasang tinju dengan kekuatan fisik 25 juta jin. Boom! Ye Yunfei menggunakan True Demon Killing Fist, dari jurus pertama hingga jurus ke-7, semuanya sekaligus, dan mengenai si pembunuh. Dengan kekuatan fisik Ye Yunfei saat ini, tidak sulit untuk mengalahkan penguasa alam kedua Dongtian. Terlebih lagi, itu adalah penguasa gua. Saya melihat serangkaian tanda tinju yang sangat menakutkan menderu ke arah si pembunuh. Pembunuh itu sama sekali tidak berdaya melawan kekuatan ilahi Ye Yunfei. Terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Ledakan. Dalam waktu kurang dari 2 napas, Ye Yunfei meninju tubuh si pembunuh. Pembunuh itu mengeluarkan tangisan yang menyedihkan, dan tubuhnya langsung hancur, berubah menjadi awan kabut darah dan berserakan dengan angin. 25 juta kati kekuatan fisik bekerja pada tubuh manusia, bisa dibayangkan betapa hebatnya kerusakannya. Bagaimana mungkin, 6 pembunuh lainnya terkejut ketika mereka melihat Ye Yunfei mengalahkan penguasa alam pertama gua sampai mati dengan 1 pukulan, dan tidak dapat mempercayainya. Sekarang giliranmu. Ye Yunfei menatap pembunuh lain di alam pertama gua, mengaktifkan jubah bayangan langit, dan dengan swoosh, dia berteleportasi ke si pembunuh, berhadap-hadapan. Dengan peningkatan kekuatan spiritual dan kekuatan fisik baru-baru ini, kecepatan gerakan Ye Yunfei juga meningkat pesat. Dikombinasikan dengan peningkatan kecepatan 10 kali lipat dari jubah bayangan langit, itu menakutkan. Ini sangat cepat sehingga penguasa alam gua pertama dan kedua tidak dapat melihat atau bereaksi sama sekali. "Kamu mencari kematian." Pembunuh itu terkejut dan marah, dan menebas Ye Yunfei dengan pedang. Boom! Pedang panjang hitam pekat itu melonjak dengan tekanan spiritual yang sangat menakutkan, seperti naga banjir hitam, berputar-putar badai dahsyat dan bergegas menuju Ye Yunfei. Boom! Tinju Ye Yunfei meledak seperti kilat. 25 juta kati kekuatan fisik, dikombinasikan dengan True Demon Killing God Fist, mematikannya terlalu menakutkan.
Ruang itu hampir retak. Ledakan. Pembunuh di alam pertama gua hanya memblokir 2 gerakan sebelum dihancurkan berkeping-keping oleh Ye Yunfei dengan 1 pukulan, menghancurkan tubuh dan jiwa. Hati-hati, kekuatan tempur anak ini sangat aneh. 5 pembunuh yang tersisa merasa merinding. Memanggil, gerakan Ye Yunfei terlalu cepat, dan dalam waktu singkat, dia berada di depan master lain dari alam pertama gua. Ayo pergi bersama, jangan beri dia kesempatan untuk menyerang satu sama lain. Keempat pembunuh lainnya mengangkat pedang panjang mereka satu demi satu, menusuk Ye Yunfei dari sudut yang berbeda. Namun, Ye Yunfei menggunakan 5 elemen formasi pedang suksian, teknik pedang terbang, roda totem 9 istana, dan pedang jiwa surgawi untuk memblokir 4 pembunuh. Mati, tinju Ye Yunfei seperti kilat, dan dia terus maju setiap langkahnya. Memukul si pembunuh di tingkat pertama gua. Serangkaian pukulan, seperti bola meriam, memaksa si pembunuh untuk terus mundur. Pedang panjang hitam pekat di tangannya mengayun mati-matian, memotong dinding cahaya pedang hitam. Tapi itu tidak berhasil, dia hanya berada di tingkat pertama gua, dan dia sama sekali bukan lawan Ye Yunfei. Setelah dia dan Ye Yunfei bertarung selama 2 nafas, mereka berbalik dan melarikan diri, ingin menjadi tidak terlihat. Haha, bisakah kamu melarikan diri? Ye Yunfei menyambar di belakangnya dalam 1 langkah dan meninjunya. Novel 9 Matahari, bab 535. Pembunuh itu merasakan pukulan yang menakutkan di belakangnya, dan dengan ngeri, dia segera menggunakan teknik gerakan unik makam Tianyu, mencoba bersembunyi di angkasa. Namun, kekuatan jiwa Ye Yunfei telah menguncinya dengan erat. Ledakan, tinju Ye Yunfei langsung menghajar si pembunuh menjadi awan darah. Bagaimana ini bisa terjadi? 4 pembunuh yang tersisa menatap Ye Yunfei dengan mata ragu, dan tidak bisa mempercayainya apapun yang terjadi. Seorang anak dari generasi muda, seperti memotong melon dan memotong sayuran, membunuh 3 penguasa alam Dongtian berturut-turut. Kapan master dari alam Dongtian menjadi sangat lemah? Ayo serang bersama. 4 pembunuh yang tersisa mengangkat pedang panjang mereka dan menghilang pada saat bersamaan. 4 sosok tak terlihat berjalan melalui ruang dan bergegas menuju Ye Yunfei dengan kecepatan yang sangat tinggi. Din Ye, apa yang terjadi? Pada saat ini, pejabat tingkat tinggi dari Sekolah Perlindungan Dao telah waspada, dan masing-masing menunjukkan gerakan mereka dan bergegas menuju gunung tempat Ye Yunfei berada. Di antara mereka, Penatua He dan Xie Changkong bergegas ke depan. Oke, mari kita coba tubuh Jiamu King di saya, seberapa efektif itu? Kekuatan jiwa Ye Yunfei telah lama mengunci 4 pembunuh, dan tiba-tiba dia mendengar ide yang berani di benaknya. Dari 4 pembunuh, 2 di alam pertama gua, dan 2 di alam kedua gua. Memanggil, sudah terlambat untuk mengatakannya, tapi itu sangat cepat, dalam waktu kurang dari setengah nafas, keempat pembunuh itu bergegas ke Ye Yunfei pada saat bersamaan. Cek, 4 pedang panjang hitam menembus tubuh Ye Yunfei pada saat bersamaan. Selain itu, mereka semua adalah posisi kunci, salah satunya mengalir di hati Ye Yunfei. Selain itu, kekuatan spiritual yang menakutkan yang dibawa oleh 4 pedang panjang, seperti 4 gunung berapi, meletus di tubuh Ye Yunfei dalam sekejap, mencoba meledakkan tubuh Ye Yunfei berkeping-keping. Nak, kamu sudah mati. Keempat pembunuh itu menghela nafas lega pada saat yang sama, dengan senyum dingin di wajah mereka. Anak ini akhirnya mati. Untuk menghadapi Ye Yunfei, terakhir kali makam Tianyu mengirim 5 master dari alam surgawi. Kali ini, 7 master dari alam surgawi dikirim. Tim pembunuh mewah seperti itu sudah menganggap Ye Yunfei sebagai target nomor 1. Kepala Sekolah Ye, Tetua He, Xie Changkong, 6 Tetua Akademi Keperawatan, Dekan Santuan dan pejabat tinggi lainnya menyaksikan keempat pedang panjang itu menusuk tubuh Ye Yunfei dengan mata mereka sendiri, dan meraung marah. Mereka ingin menyelamatkan Ye Yunfei, tapi sudah terlambat. Makam Tianyu, Akademi tahu kami tidak akan pernah mati bersamamu mulai sekarang. Xie Changkong sangat marah. Anda harus tahu bahwa Ye Yunfei adalah penerus guru Taois, jadi ini sangat penting bagi Akademi Taois. Sekarang, dia benar-benar terbunuh secara langsung. Saat ini, tidak bagus. Merasa ada yang tidak beres, keempat pembunuh itu mengangkat kepala mereka pada saat yang sama, menatap Ye Yunfei dengan mata ngeri. Yang menyambut mereka adalah sepasang tinju Ye Yunfei. 25 juta kati kekuatan fisik, diberkati di kepalan tangan, kekuatan penghancur yang dihasilkan terlalu menakutkan.
Wajah keempat pembunuh berubah drastis, dan pada saat yang sama mereka melepaskan pedang panjang di tangan mereka, dan mundur dengan cepat, berusaha menghindarinya. Namun, sudah terlambat. Ye Yunfei sudah bersiap, kecepatannya terlalu cepat. Bang bang bang, Ye Yunfei meninju 4 kali berturut-turut, mengubah 4 pembunuh menjadi 4 bola kabut darah. Bagaimana bisa, Tetua He, Xie Changkong, 6 tetua panti jompo, Dekan Sangguan, Dekan Zhou dan pejabat tinggi lainnya benar-benar terkejut. Mereka menatap Ye Yunfei dengan mata yang tidak bisa dipercaya, seolah-olah mereka sedang melihat monster. Tubuh Jiamu Qingdi benar-benar tidak mengecewakanku. Tubuh Ye Yunfei bergetar, dan dia menerbangkan 4 pedang panjang berwarna hitam pekat, menghembuskan napas panjang. Kemudian, darah mengalir dari sudut mulut Ye Yunfei. Ye Yunfei menyeka darahnya dan tidak peduli, itu hanya luka kecil. Din Ye, apakah kamu baik-baik saja? Pada saat ini, Penatua He, Xie Changkong dan pejabat tinggi lainnya akhirnya bergegas ke sisi Ye Yunfei, mengelilinginya dan bertanya dengan prihatin. Saya baik-baik saja, sedikit cedera. Petik 2, Ye Yunfei tersenyum tipis. Cedera kecil, ditusuk oleh 4 master dari alam Dongtian, hanya luka kecil. Orang-orang tingkat tinggi tidak bisa tidak saling memandang, dan tidak bisa mempercayainya. Namun, Ye Yunfei tampaknya masih hidup dan sehat, dan tidak terjadi apa-apa. Ye Yunfei Din, tadi, sepertinya pedang panjang menusuk jantungmu. Apakah kamu yakin itu hanya luka ringan? Xie Changkong masih khawatir, dan bertanya dengan hati-hati. Jangan khawatir, Dekan Xie, saya belum tahu tentang tubuh saya. Petik 2, Ye Yunfei tertawa. Baru saja, Ye Yunfei menggunakan kekuatan gaib yang besar dari tubuh Jiamu Qingdi untuk menggerakkan semua organ penting di tubuhnya, termasuk jantung. Oleh karena itu, meskipun 4 pedang panjang menembus tubuh Ye Yunfei, mereka tidak melakukan apapun pada tubuh Ye Yunfei. Yang benar-benar kuat adalah kekuatan spiritual yang melekat pada 4 pedang panjang, yang menyebabkan Ye Yunfei menderita sedikit luka. Hanya saja tubuh Jiamu Qingdi Ye Yunfei telah dilatih ke tingkat menengah. Bahkan jika Master Alam ke-6 Gua datang, dia mungkin tidak dapat membunuh Ye Yunfei. Terlebih lagi, hanya ada beberapa Master dari Alam Gua pertama dan kedua. Din Ye, kamu baik-baik saja. Ini keajaiban. Xie Changkong tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Eksekutif senior lainnya juga tercengang. Din Ye, kamu benar-benar membunuh 6 Master Alam Gua Surgawi, kata seorang perawat tua dengan nada terkejut. Haha, Din Ye, aku akhirnya mengerti mengapa Dekan Wali memilihmu. Kamu memang pemuda paling mempesona di Profound Sky kontinen kita. Petik 2, Penatua, dia berkata sambil tertawa lebar. Awalnya, setelah dia kembali ke Dekan Penjaga, dia melihat bahwa Ye Yunfei masih muda dan berlevel rendah, tetapi menjadi wakil Dekan, dan dia tidak setuju dengan itu di dalam hatinya. Namun, Ye Yunfei adalah penerus Master Pelindung, jadi statusnya terlalu penting. Karena itu, dia tidak keberatan secara terbuka. Tapi sekarang, dia benar-benar yakin. Dia bertanya pada dirinya sendiri, jika dia ditusuk oleh 4 pedang panjang tadi, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Tapi Ye Yunfei baik-baik saja. Din Ye, kali ini makam Tianyu tidak akan membunuhmu, dan juga kehilangan 7 Master Realm Dongtian, jadi kami pasti tidak akan melepaskannya. Kamu harus berhati-hati di waktu mendatang, kata Xie Changkong dengan cemas. Mereka ingin menyerah, tapi aku juga tidak akan menyerah. Sebuah cahaya tegas melintas di mata Ye Yunfei. Makam Tianyu telah mengirim pembunuh untuk membunuh Ye Yunfei berkali-kali. Ye Yunfei secara alami ingin membalas dendam ini. Saya benar-benar tidak menyangka ada begitu banyak Master Alam Dongtian di makam Tianyu. Saya pikir kami meremehkan organisasi pembunuh ini di masa lalu. Seorang penatua kepala perawat tiba-tiba menghela nafas. Ketika semua orang mendengarnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk. Memang, bisa mengirim 7 master dari alam Dongtian sekaligus menunjukkan bahwa jumlah master dari makam Tianyu mencengangkan. Saat ini, kekuatan makam Tianyu pasti tidak kalah dengan kekuatan teratas manapun di Zhongshu. Din Ye, kamu benar-benar harus lebih berhati-hati di masa depan. Petik 2, Penatua He juga mengangguk. Elder He, jangan khawatir, aku mengerti. Ye Yunfei mengangguk. Saat ini, wajah Penatua He tiba-tiba berubah,
dan dia mengeluarkan slip giok komunikasi untuk merasakannya. Kemudian, kota pelindung batas sedang terburu-buru. Musuh yang kuat dari luar wilayah akan menyerbu kota pelindung batas. Petik 2. Penatua, dia berkata perlahan dengan ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Novel 9 Matahari, bab 536. Setelah mendengar kata-kata Penatua He, ekspresi semua orang menjadi gelap. Kota pelindung batas adalah pintu gerbang ke benua langit yang mendalam kita. Jika kota pelindung batas ditembus, musuh yang kuat dari luar wilayah akan dapat langsung masuk. Ini akan menjadi bencana yang mengerikan bagi benua langit yang mendalam kita. Tanda seru, di atas benua Suan, setiap kekuatan harus memobilisasi pasukan untuk mendukung kota pelindung batas. Tetua He berkata dengan sungguh-sungguh. Saat itu, Dekan Daois mendirikan Akademi Daois dengan niat awal untuk mengembangkan bakat sehingga suatu hari mereka dapat melawan musuh yang kuat dari luar wilayah. Oleh karena itu, Akademi Daois kita harus mengirim pasukan untuk mendukung kota pelindung perbatasan. Penatua He lanjut. Ya, pejabat tingkat tinggi lainnya mengangguk setuju. Setiap orang sangat jelas tentang sejarah pendirian Akademi Taois. Saat itu, Master Guardian adalah kekuatan utama melawan musuh kuat dari luar wilayah. Segera kerahkan orang dan bersiaplah untuk pergi. Tetua He berkata, oke. Xie Changkong mengangguk. Aku akan pergi dan melihat-lihat juga. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata dengan lantang. Ye Yunfei mengerti bahwa cepat atau lambat dia akan meninggalkan Profound Sky Continent dan pergi ke dunia luar untuk mengalami petualangannya. Adapun kota pelindung batas, itu mungkin satu-satunya jalan dari Profound Sky Continent ke dunia luar, jadi Ye Yunfei berencana untuk melihatnya. Din Ye, kota pelindung batas lebih berbahaya, kamu harus tetap di akademi. Tetua He tertegun sejenak dan berkata, tidak apa-apa, aku memiliki kekuatan untuk melindungi diriku sendiri, kata Ye Yunfei dengan enteng. Penatua He masih ingin membujuknya, tetapi ketika dia berpikir bahwa Ye Yunfei baru saja ditikam oleh 4 penguasa alam Dongtian, dan dia tidak terluka sama sekali, dan terlebih lagi, dia membunuh 7 penguasa alam Dongtian dalam satu gerakan, jadi dia berhenti berusaha membujuknya. Dia mengerti bahwa Ye Yunfei memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Itu bagus, pasukan Akademi Tao kita akan pergi dalam sehari, kata Penatua He. Tidak hanya Akademi Pelindung Dao, tetapi saat ini, berita bahwa kota pelindung sedang terburu-buru menyebar dengan cepat ke seluruh Profound Sky Continent. Banyak kekuatan besar telah menerima pemberitahuan dari kota pelindung batas, meminta untuk mengirim pasukan untuk mendukung kota pelindung batas. Invasi musuh yang kuat dari luar wilayah terkait dengan nasib setiap prajurit di benua langit yang mendalam, jadi tidak ada kekuatan yang menolak. Di benua langit yang mendalam, semua orang tahu tentang perang melawan invasi musuh yang kuat dari luar wilayah. Dalam pertempuran itu, mereka berhasil mengusir musuh yang kuat dari luar wilayah, dan masih dibicarakan hingga hari ini adalah kebanggaan setiap prajurit di benua langit yang mendalam. Oleh karena itu, setelah menerima pemberitahuan dari kota penjaga, banyak pasukan dan prajurit mulai bertindak. Terutama para pemuda yang penuh semangat dan vitalitas, mereka penuh semangat juang, dan mereka tidak sabar untuk segera bergabung dalam pertempuran, memberikan kontribusi dan meraih ketenaran. Ayo pergi ke kota pelindung batas. Bunuh musuh dan berjasa, pertahankan tanah airku. ... Di tanah Profound Sky Continent, raungan terdengar, dan sekelompok orang mulai berangkat, menuju kota pelindung batas. Ada trompet yang bertiup di antara langit dan bumi, bergema di langit, mengguncang gunung dan sungai. Klakson perang akan berbunyi, membuat orang merasa sunyi dan bersemangat. Setelah 1 hari, merancang, atas perintah Penatua He, sebuah pesawat ruang angkasa membubung ke langit di Akademi Pelindung Dao. Di pesawat ruang angkasa, Penatua He, 3 penatua Panti Jompo, Dekan Sangguan, Ye Yunfei, dan beberapa penatua dan diaken biasa duduk bersila untuk memulihkan diri. Selain itu, jumlah siswanya juga banyak. Di antara mereka, Wu Heishan, Du Guhuan, Xiao Hui, Yuan Dayong, dan Wen Zi semuanya hadir. Mereka berlima semuanya adalah siswa unggulan akademi. Awalnya, Ye Yunfei tidak berniat membiarkan mereka pergi. Namun, setelah kelima orang ini mendengar tentang kota pelindung dunia, mereka menemukan Ye Yunfei dan bersikeras pergi ke sana satu persatu. Ye Yunfei tidak punya pilihan selain setuju. Bagi para pejuang,
baptisan perang dan darah semacam ini memang yang paling kondusif untuk pertumbuhan. Pada saat yang sama, Zhongzhou, markas makam Tianyu. Apa? 7 pembunuh yang dikirim untuk membunuh Ye Yunfei semuanya mati. Bagaimana mungkin? Tidak peduli seberapa kuat Ye Yunfei, dia tidak dapat membunuh 7 penguasa alam Dongtian. Apakah informasinya akurat? Setelah menerima laporan tersebut, pemilik makam Tianyu tertegun di tempat, tidak percaya. Pemilik makam, 7 pembunuh yang dikirim memang semuanya mati. Ini sudah pasti. Menurut berita, Xie Changkong dan 6 tetua sekolah perawat semuanya telah pulih dari luka-luka mereka. Apalagi, ada seorang tetua He yang kembali dari kota pelindung batas. Dengan begitu banyak tuan di sekitar, tidak sulit untuk membunuh 7 pembunuh yang kami kirim dari makam Tianyu. Terutama Xie Changkong dan tetua dia sama-sama berada di alam ke-6 gua surga seorang master. Pria parubaya berbaju hitam berdiri di depan pemilik makam Tianyu dan berkata dengan hormat. "Ya, itu benar. Sepertinya kita terlalu ceroboh, kita tidak boleh memilih untuk melawan Ye Yunfei di Akademi Pelindung Dao. Sebagai salah satu kekuatan teratas di benua langit yang mendalam, Akademi Pelindung Dao tidak boleh diremehkan." Petik 2. Tuan makam menghela nafas hari itu. Ye Yunfei menyebabkan begitu banyak korban di makam Tianyu kami, balas dendam ini harus dibalas. Hanya saja Anda harus mempelajari pelajaran Anda dan tidak mengirim orang ke Akademi Tao untuk membunuhnya lagi. Ketika dia meninggalkan Akademi Taois dan sendirian, dia akan melakukannya lagi. Petik 2. Pemilik makam Tianyu melanjutkan, menurut sumber yang dapat dipercaya, Ye Yunfei telah mengikuti pasukan dari Akademi Pelindung Dao untuk melindungi kota. Petik 2. Kata pria parubaya berbaju hitam. Oh, ini adalah kesempatan yang bagus. Dalam periode yang luar biasa ini, kota pelindung batas penuh dengan ikan dan naga, yang merupakan waktu yang ideal untuk membunuh Ye Yunfei. Baiklah, kirim seseorang ke kota pelindung batas segera untuk membunuh Ye Yunfei. Petik 2. Mata pemilik makam Tianyu berbinar. Segera berkata, pada saat yang sama, keluarga Feng Yun, keluarga Xiao, sekte Kamikaze, dan sekte Tianyan, 4 kekuatan teratas, juga menerima kabar bahwa Ye Yunfei akan melindungi kota. Ini adalah kesempatan bagus untuk berurusan dengan Ye Yunfei. Segera buat pengaturan untuk berurusan dengan Ye Yunfei di kota pelindung batas. Para pejabat senior dari 4 pasukan teratas semua memberi perintah secara diam-diam dengan mata dingin. Keempat kekuatan teratas ini selalu terobsesi dengan seni bela diri dan seni bela diri Ye Yunfei. Selain itu, mereka mengerti bahwa Ye Yunfei adalah penjahat yang tiada taranya. Begitu dia benar-benar tumbuh di masa depan, dia pasti akan sangat menakutkan. Pada saat itu, untuk kekuatan top seperti mereka, itu mungkin menjadi bencana. Mereka tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Oleh karena itu, untuk 4 kekuatan teratas ini, Ye Yunfei harus mati. Pada saat ini, jauh di atas langit, kapal perang Akademi Pelindung Dao terbang menuju ujung benua langit yang mendalam. Setelah lebih dari 10 hari, akhirnya, pesawat ruang angkasa meninggalkan jangkauan benua langit yang mendalam dan memasuki kehampaan yang luas. Sepintas, gelap dan dingin, dan berbagai meteorit besar terlihat di mana-mana, serta angin luar angkasa yang mengamuk di mana-mana. Ini adalah pertama kalinya bagi siswa Akademi Tao untuk melihat pemandangan seperti itu, dan mereka semua merasa senang sekaligus senang. Ye Yunfei tersenyum sedikit. Sebagai kaisar surga, Ye Yunfei sering melakukan perjalanan melalui banyak dunia, besar dan kecil, dan belum pernah melihat pemandangan luar angkasa yang aneh. Bagi Ye Yunfei, pemandangan spasial di depannya ini sudah lama terbiasa. Novel 9 Matahari, bab 537. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Lihat, kota yang sangat besar, seru seorang siswa. Saya melihat bahwa dalam kehampaan yang membingungkan di depan, sebuah kota besar yang menakutkan muncul, tergeletak di kehampaan, tenggelam dan mengambang, seperti binatang buas raksasa. Disinilah kita, ini adalah kota pelindung batas. Kota ini dibangun di atas simpul ruang yang sangat kritis. Jika tidak ada penindasan olehnya, musuh yang kuat dari luar wilayah dapat langsung masuk kapan saja, kata Penatua He. Pesawat luar angkasa itu berhenti di depan kota. Penatua He berjalan keluar dari pesawat luar angkasa bersama pasukan Akademi Pelindung Dao, mengeluarkan token emas, dan mengaktifkannya secara langsung. Boom! Gerbang kota terbuka. Ayo masuk. Penatua He memimpin dan berjalan ke kota.
Terlalu besar. Berjalan ke kota, semua orang kagum. Luas kota ini terlalu besar, setidaknya setara dengan jumlah luas beberapa kerajaan menengah. Tidak ada akhir yang terlihat. Di dalam kota, orang-orang datang dan pergi, membuat keributan dan mendidih. Orang-orang dari semua sekolah dan faksi memasuki kota satu persatu. Ye Yunfei melihat beberapa pasukan teratas di Zhongzhou telah datang. Lihat, itu Ye Yunfei. Dia masih hidup. Seorang diaken dari sekte Kamikaze melihat Ye Yunfei dan berteriak dengan suara rendah. Segera, banyak mata menatap Ye Yunfei. Ini benar-benar Ye Yunfei, dia masih hidup. Banyak orang sangat terkejut, sebab, beberapa waktu lalu, berita kematian Ye Yunfei menyebar ke seluruh Zhongzhou. Bahkan jika dia masih hidup, dia tidak akan hidup lama. Benar, dia terlalu sombong dan ditakdirkan untuk hidup pendek. Banyak mata jahat tertuju pada Ye Yunfei, jelas dengan niat jahat. Terutama 4 kekuatan teratas di Zhongzhou memandang Ye Yunfei dengan mata dingin. Jika ada yang berani menyerang Akademi Daoisku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Petik 2. Mata dingin Penatua He seperti listrik, dan dia berteriak tajam, mengguncang gendang telinga semua orang dan bergemuruh. Mereka yang menunjukkan permusuhan terhadap Ye Yunfei ditakuti oleh keagungan Penatua He, jadi mereka pergi satu demi satu. Kamu Yunfei, hebat, kamu masih hidup. Tiba-tiba, suara wanita yang jelas dan menyenangkan terdengar. Kemudian, seorang wanita yang menakjubkan bergegas menuju Ye Yunfei. Jika teratai baru saja mekar, tubuhnya sebening kristal, rambut hitamnya berkibar, dan rok panjangnya menari. Itu adalah Su Qingluo. Qingluo, kamu juga di sini. Ye Yunfei sangat gembira. Beberapa waktu lalu, saya mendengar berita bahwa Anda dibunuh dan mati. Saya tidak tahu betapa khawatirnya saya. Mata indah Su Qingluo meneteskan air mata kegembiraan. Hehe, hidupku sangat sulit. Aku tidak akan mati semudah itu. Sylvia tertawa. Awalnya, setelah saya mendengar berita itu, saya ingin pergi ke Akademi Pelindung untuk mencari tahu apa yang terjadi. Tetapi saya ditempatkan di bawah tahanan rumah oleh para tetua keluarga. Kata Su Qingluo, segera, aku akan pergi ke rumah Su secara pribadi. Kata Ye Yunfei dengan wajah serius. Kamu sebenarnya adalah kekuatan tahap awal alam Xuan Liu. Tiba-tiba, Su Qingluo berseru kaget. Hehe, Qingluo, kamu juga berada di tahap awal alam Xuannya. Ye Yunfei tertawa, merasa sedikit terkejut pada saat bersamaan. Tanpa diduga, dalam waktu sesingkat itu, ranah kekuatan spiritual Su Qingluo juga menerobos ke tahap awal ranah cair yang dalam. Qingluo, kembalilah. Tiba-tiba, teriakan nyaring terdengar, dan seorang lelaki tua berpakaian abu-abu dengan wajah bermartabat melangkah mendekat. Kakek 8, Su Qingluo terkejut. Qingluo, sudah berapa kali aku memberitahumu, perhatikan citramu. Kamu adalah wanita tertua dari keluarga Su kami, dengan status bangsawan. Tidak semua orang bisa memanjat tinggi. Petik 2. Pria tua berbaju abu-abu itu menatapnya dengan jijik. Kamu Yunfei, gemuruh. Paksaan energi yang menakutkan, seperti gunung dan lautan yang luar biasa, dihancurkan ke arah Ye Yunfei, ingin memungkiri Ye Yunfei. Pria tua berpakaian abu-abu ini adalah penguasa alam kedua gua. Demi kamu menjadi kakek Qingluo, aku tidak peduli denganmu. Dengan tangan di belakang punggungnya, Ye Yunfei menatap dingin ke arah lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Kekuatan fisiknya bergetar, dan dia bahkan tidak menggerakkan sudut pakaiannya. Seorang penguasa alam kedua Dongtian, jika Ye Yunfei memiliki kepercayaan diri untuk membunuhnya dalam perkelahian, dia tidak akan takut padanya. Wajah lelaki tua berpakaian abu-abu itu sangat jelek. Sebagai master dari alam Dongtian, paksaan spiritual yang dilepaskan olehnya tidak dapat berbuat apa-apa kepada anak dari generasi muda, itu terlalu memalukan. Pada saat yang sama, dia juga sangat terkejut. Qingluo, ayo pergi. Pria tua berbaju abu-abu itu berteriak dengan keras. Pada akhirnya, Su Qingluo tidak punya pilihan selain mengikuti lelaki tua berbaju abu-abu itu. Saat ini, gemuruh. Tiba-tiba, seluruh kota pelindung batas berguncang. Ada situasi musuh. Raungan keras terdengar, mengguncang seluruh kota. Naik tembok kota, seorang lelaki tua dengan janggut dan rambut putih naik ke langit dan berteriak. Orang tua ini adalah eksekutif tingkat tinggi dari kota penjaga. Akibatnya, orang-orang dari semua sekte dan sekte menyerbu tembok kota satu demi satu. Di depan kota pelindung batas,
terbentang jurang ruang yang sangat besar, seperti mulut monster. Melalui jurang ruang ini, samar-samar orang dapat melihat ujung jurang yang lain, di mana sejumlah besar orang dan kuda ditampilkan, padat dengan momentum yang mencengangkan. Penghalang ruang di sini memang telah dipatahkan oleh sebuah celah. Melihat jurang ruang, Ye Yunfei berpikir sendiri. Saya melihat bahwa di jurang ruang angkasa, ada banyak hukum ruang waktu yang melonjak, dan ada angin energi yang tak berujung menderu. Benua kecil dan lemah seperti itu berani menghalangi kemajuan pasukan kita. Itu di luar kendali diri. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk berlutut dan menyambut pasukan kita ke benua langit yang mendalam. Dengan cara ini, Anda makhluk hidup rendahan, ada kesempatan untuk menjadi budak kami. Jika tidak, ketika pasukan kami memasuki Profound Sky Continent, kami pasti akan membunuh dan membunuh tanpa meninggalkan Profound Sky Continent. Suara acuh tak acuh. Suara itu sangat dingin, dengan semacam penghinaan. Pertahanan dunia kita tidak bisa ditembus. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu pasukan asing pasti sudah menyerang. Mengapa menggunakan lidahmu di sini? Petik 2. Di dinding kota penjaga, seorang pria parubaya dengan penampilan halus muncul. Berkata dengan keras, di bawah berkah kekuatan spiritual, suara pria parubaya ini begitu kuat sehingga ditransmisikan ke ujung lain jurang ruang seperti suara Tuhan. Tuan Kota Kuno, saat melihat pria parubaya ini, banyak orang dari berbagai sekte dan faksi di Profound Sky Continent berteriak kegirangan. Penguasa kota kuno adalah penguasa kota dari kota pelindung Dao, dan bahkan ahli nomor 1 di benua langit yang mendalam kita. Petik 2. Moral orang-orang di Profound Sky Continent sangat meningkat. Oke, biarkan kalian makhluk rendahan melihat betapa kuatnya itu. Kata suara dari sisi lain jurang dengan dingin. Suara itu jatuh. Gemuruh. Sebuah tangan hitam besar, ditutupi dengan sisik iblis, perlahan terulur dari ujung jurang. Tangan besar ini sangat besar sehingga hampir memenuhi seluruh jurang. Di bawah tatapan ngeri orang-orang, tangan besar itu melewati lorong jurang, datang ke depan kota pelindung, dan menyerang kota pelindung dengan telapak tangan. Ledakan, rune energi yang luar biasa berubah menjadi semburan, memancar dengan keras, dan membanjiri kota pelindung batas. Wajah semua orang berubah. Hanya satu tangan yang memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Betapa menakutkannya pemilik tangan ini. Menghadapi keberadaan seperti ini, bagaimana cara bertarung? Bukan urutan besarnya sama sekali. Meskipun ada banyak orang dari benua langit yang mendalam, tidak peduli berapa banyak orang yang ada, itu tidak berguna dalam menghadapi keberadaan yang begitu menakutkan. Seseorang tidak dapat menang dengan mengandalkan angka. Untuk sesaat, tidak ada yang berbicara. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya dari benua langit yang mendalam menatap tangan besar itu dalam kesunyian yang tercengang. Jangan takut, semuanya, karena pemilik tangan ini terlalu kuat, dia ditolak dan ditekan oleh aturan dunia ini. Tubuh aslinya tidak bisa datang. Jadi kita hanya bisa memproyeksikan satu tangan. Mari bekerja sama untuk mengusirnya kembali. Tuan Kota Kuno meraung. Begitu kata-kata itu jatuh, penguasa kota kuno menembak lebih dulu, mengorbankan segel kepala naga, dan membantingnya ke tangan besar. Tuan Kota Kuno ini adalah penguasa 9 alam gua. Tuan Kota Kuno benar, ayo bekerja sama dan kalahkan dia. Banyak master dari alam Dongtian juga meraung dan bergerak satu demi satu. Jadi, semua orang mengambil tindakan. Tiba-tiba, pedang, lampu, pedang, tinju, telapak tangan, dan berbagai senjata sihir yang diaktifkan meledak ke arah tangan besar seperti belalang melintasi perbatasan. Booming, di depan kota pelindung batas, gelombang kejut energi tak berujung mengaduk, yang sangat menakutkan. Akhirnya, tangan besar itu perlahan mundur. Awalnya ditolak oleh aturan dunia di dunia ini, dan diserang oleh prajurit dari Profound Sky Continent, jadi tidak bisa bertahan lama. Hebat, akhirnya mengalahkannya. Para prajurit dari benua langit yang mendalam meledak menjadi sorak-sorai. Sekelompok serangga kecil, apa yang bisa dibanggakan? Jika bukan karena penolakan saya oleh aturan langit dan bumi di dunia ini, saya bisa memusnahkan kalian semua dengan satu nafas. Petik 2. Suara itu terdengar lagi, dengan kesombongan dan keengganan. Jika bukan karena dunia kita, ada kekurangan langit dan bumi, yang membatasi alam tertinggi ke alam gua. Mungkin, dengan bakatku, akan mudah untuk menghancurkanmu. Kembalilah.
Petik 2. Penguasa kota kuno menghadapinya gayung bersambut. Di dunia kita, ada kekurangan langit dan bumi, dan alam tertinggi hanya bisa menjadi alam gua. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata penguasa kota kuno, banyak prajurit di benua langit yang mendalam terkejut. Ini adalah pertama kalinya sebagian besar prajurit mendengar pernyataan semacam ini. Hanya para penguasa alam Dongtian yang telah hidup lama waktu tahu cerita di dalam, menghela nafas dengan suara rendah. Benua langit yang mendalam hanyalah dunia kecil. Dibandingkan dengan dunia luar, hukum langit dan bumi tentu saja kurang. Sudah pasti para prajurit di daratan hanya bisa mencapai alam gua jika mereka mencapai level tertinggi. Ini disebut defisiensi bawaan, dan tidak ada cara untuk melakukannya. Petik 2. Ye Yunfei sedikit mengangguk setelah mendengar apa yang dikatakan penguasa kota kuno. Haha, sepertinya kalian tidak yakin. Bagaimana dengan ini? Ayo kirim makhluk dari alam yang sama untuk bertarung. Biarkan serangga melihat betapa lemahnya dirimu sebenarnya. Berani. Petik 2. Suara di seberang terdengar lagi. Novel 9 Matahari, bab 538. Seorang pria tua berjanggut putih dan berambut putih mendatangi Tuan Kota Kuno. Tuan Kota Kuno, apa yang dilakukan oleh musuh-musuh kuat dari luar wilayah ini? Tanyanya berbisik. Mereka mengirim banyak pasukan ke sini, tetapi mereka tidak menyerang dengan paksa. Sebaliknya, mereka tampaknya menghabiskan waktu mereka. Tidak peduli apa yang mereka rencanakan, kami harus tetap mempertahankan kota penjaga perbatasan dengan kuat, sehingga mereka tidak akan memiliki kesempatan. Jawab Tuan Kota Kuno itu. Pria tua berambut putih itu mengangguk setuju. Namun, tiba-tiba mereka mendengar langkah kaki mendekat. Sosok yang tidak jelas muncul dari ujung jurang. Musuh datang, seranglah bersama dan bunuh mereka. Pekik penguasa kota kuno. Tapi Tuan Kota Kuno meminta mereka untuk menunggu. Ada selusin jenius muda di level cairan dalam yang baru lulus. Apakah kamu tidak ingin melihat seberapa hebat mereka akan menantang semua makhluk kuat di seluruh benua langit? Profound dengan level cairan dalam yang sama. Biarkan Anda melihat betapa besar kesenjangan antara kami dan mereka. Apakah Anda berani menghadapi tantangan ini? Suara berasal dari sisi lain jurang, penuh dengan penghinaan dan pengejekan. Bergantung pada satu cacing pada satu waktu terlalu menggertak. Petik 2. Kamu sangat membenci Profound Sky kontinen kami. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu lebih unggul? Petik 2. Saat ini, banyak pemuda di Profound Sky kontinen tidak tahan lagi dan meraung dengan marah. Ayo bertarung, bunuh semua orang sombong ini. Petik 2. Bertarung. Petik 2. Segera, lebih banyak prajurit dari benua langit yang mendalam meraung dengan keras. Jika alamnya sama, jika benua langit yang mendalam tidak berani bertarung, itu akan benar-benar merusak kepercayaan diri mereka. Para petinggi sedang mendiskusikan apakah akan bertarung atau tidak. Akhirnya, oke, ayo hadapi Profound Sky Continent. Akhirnya, penguasa kota kuno itu berkata dengan lantang. Tata, segera, 15 sosok keluar dari jurang ruang itu. Makhluk dari luar wilayah telah secara resmi memasuki benua langit yang mendalam. 15 dari mereka memang berada di level alam cairan mendalam. Namaku Jinwu, dan aku memiliki kekuatan pada tahap awal alam cairan mendalam. Kalian serangga dari benua langit mendalam, siapa yang berani melawanku? Seorang pria muda, berjalan seperti naga dan berjalan seperti harimau, melihat ke depan seperti kilat, melangkah ke depan kota pelindung batas, dengan tangan di belakang, dia berbicara dengan acuh tak acuh. Aku datang, minggir, aku akan melawannya. Pada saat yang sama, di sisi Profound Sky Continent, ada lebih dari selusin prajurit Suanya Realm tahap awal berlomba-lomba untuk melawan. Kamu pergi. Tuan Kota Kuno menunjuk ke seorang pria parubaya dan berkata, pria parubaya ini adalah merek lama di tahap awal alam Suanya, dengan fondasi kekuatan spiritual yang sangat kuat, dan kekuatan tempurnya jauh lebih unggul dari level yang sama. Agar aman, penguasa Kota Kuno secara khusus menunjuknya untuk bertarung. Diakon Zong, menangkan kejayaan untuk Sekte Tianyan kita. Seorang anggota senior Sekte Tianyan berkata kepada pria parubaya itu. Ternyata pria parubaya ini, yang bermarga Zong, adalah seorang diaken dari Sekte Tianyan. Jangan khawatir, Penatua Agung, aku pasti akan membunuhnya dan memenangkan kemuliaan untuk Sekte Tianyan.
Deacon Zong itu penuh percaya diri. Ada altar teleportasi di tembok kota, dan Diakon Zong berdiri di altar, dan dengan suara rejan, dia berteleportasi keluar kota dan mendatangi pemuda bernama Jin Wu. Aku tidak tahu ketinggian langit dan kedalaman bocah itu, aku akan datang. Geram Deacon Zong, sebagai diaken dari Sekte Tianyan. Diakon Zong juga memiliki tingkat keagungan tertentu, ketika menghadapi seorang pemuda, dia secara alami berteriak keras. Namun, dia belum selesai memanggil. Kaki Jin Wu itu sepertinya menginjak dua lubang angin, dan kecepatannya luar biasa, dan dia berteleportasi ke Deacon Zong dalam sekejap, dan memukulnya. Boom! Di atas kepalan tangan Jin Wu, sepertinya ada gunung berapi yang meletus, memuntahkan semburan energi yang menakutkan. Deacon Zong itu bahkan tidak punya waktu untuk bergerak, dia hancur berkeping-keping dengan satu pukulan, dan tubuh serta jiwanya musnah. Paku, bagaimana? Para prajurit di Profound Sky Continent semuanya tertegun. Terlalu lemah. Itu benar-benar bug, bisakah kamu membuat yang lebih kuat? Jin Wu menggelengkan kepalanya dan mencibir, nadanya penuh dengan penghinaan. Aku akan membunuhmu. Petik 2. Seorang diaken dari keluarga Feng Yun dengan kekuatan mendalam tahap menengah, bergegas langsung ke altar di tembok kota. Dengan keras, dia berteleportasi keluar kota dan bertarung dengan Jin Wu. Namun, setelah 20 pukulan, ledakan, diaken dari keluarga Feng Yun dipukuli berkeping-keping. Biarkan aku datang. Tiba-tiba, seorang pria berbaju putih dengan wajah sombong berjalan menuju altar. Itu He Tiange, penjahat dari Sekte Kami Feng. Dikatakan bahwa He Tiange telah mengalahkan beberapa master di tahap akhir alam Suanye dengan kekuatannya di tahap tengah alam Suanye. Di alam yang sama, dia hampir tak terkalahkan. He Tiange pasti bisa bertarung. Bunuh musuh. He Tiange sangat populer di kalangan generasi muda di benua langit yang mendalam. Segera, banyak anak muda berteriak kegirangan. He Tiange, jangan impulsif. Seorang tetua dari Sekte Kamikaze terkejut. Penatua Wu, jangan khawatir, saya pasti akan membunuh musuh ini dan memenangkan kemuliaan untuk Sekte Kamikaze kami. Kata He Tiange dengan percaya diri. Kemudian, dia melangkah ke altar, berteleportasi keluar kota, dan bertarung sengit dengan Jin Wu itu. Pertempuran ini sangat intens. Kedua belah pihak hampir tak terkalahkan. 20 pukulan telah dimainkan. Jin Wu, kamu mundur. Mari kita juga memiliki kesempatan untuk bermain dengan serangga rendahan dari benua langit yang mendalam ini. Petik 2. Di belakang, selusin pemuda asing semuanya menjadi tidak sabar dan berbicara satu demi satu. Itu saja, sangat jarang bagimu untuk bisa melawanku dengan 20 pukulan, tidak perlu melawan pertempuran ini. Jin Wu berkata dengan dingin, lalu, dia mundur. Serangga dari Profound Sky Continent, aku di sini untuk bermain denganmu. Petik 2. Seorang pemuda berambut biru melangkah maju, dengan kekuatan tahap tengah alam Suanye. Kemudian, tanpa menunggu He Tiange setuju, dia langsung bergerak seperti kilat. Boom! Tubuhnya melepaskan energi biru yang luar biasa, membanjiri He Tiange. Dalam energi biru itu, ada binatang laut yang tak ada habisnya, membunuh He Tiange dari segala arah. Ledakan, hanya dengan satu gerakan, He Tiange dihancurkan oleh pukulan. Bagaimana mungkin, He Tiange sudah mati. Kebanyakan orang di Profound Sky Continent tidak dapat mempercayainya. Dikatakan bahwa He Tiange berada di peringkat 3 teratas di antara generasi muda di Profound Sky Continent. Dia terbunuh dalam satu gerakan oleh pemuda berambut biru dari alam yang sama. Terlalu lemah, itu tidak berarti apa-apa. Petik 2. Pemuda berambut biru itu menggelengkan kepalanya, nadanya penuh kekecewaan. Aku akan membunuhmu dan membalaskan dendam He Tiange. Petik 2. Seorang diaken dari Sekte Kamikaze, seorang diaken tingkat cair yang mendalam, sangat marah sehingga dia berteleportasi keluar kota, dan bertarung dengan pemuda berambut biru itu. Setelah 5 gerakan, cairan yang dalam, tahap akhir, ini Deacon Kamikaze, dibunuh oleh pemuda berambut biru itu. Pemuda itu hancur berkeping-keping dengan satu pukulan. Terlalu kuat. Petik 2. Para prajurit di benua langit yang mendalam semuanya tercengang. Sekarang, tidak ada seorang pun di alam cairan mendalam yang berani bergegas untuk bertarung. Diakon Kamikaze yang baru saja terbunuh adalah seorang veteran di tahap akhir alam Suanye. Dikatakan bahwa dia telah menyentuh kesempatan untuk menerobos ke alam surga gua. Dia hampir tak terkalahkan di level yang sama,
dan dia adalah juga dibunuh. Tiba-tiba, kamp di Profound Sky Continent menjadi sunyi. Semula masih ada beberapa pemuda jenius yang masih muda dan penuh semangat yang ingin bermain, namun mereka langsung ditahan paksa oleh manajemen senior fraksi. Hanya bercanda, bahkan Hetiange langsung terbunuh oleh satu gerakan di seluruh Profound Sky Continent. Apakah ada pemuda jenius yang menjadi lawan dari pemuda berambut biru itu? Haha, kamu serangga, sekarang kamu tahu di mana celahnya. Semua makhluk di Profound Sky Continent adalah makhluk rendahan. Mereka hanya layak bagi kita sebagai budak, jadi kamu tidak perlu melawan. Semua berlutut dan sambut kami, biarkan tentara datang. Di sisi lain jurang di ruang itu, suara itu keluar lagi. Aku akan melawannya. Tiba-tiba, seorang diaken di tahap akhir alam Xuanli dari Akademi Pelindung Dao berdiri dan berkata dengan keras. Kemudian, dia berjalan menuju altar teleportasi. Akademi Pelindung Dao diciptakan oleh Pelindung Dao, dan itu sangat penting. Kekuatan lain mungkin tidak bertarung, tetapi tidak ada alasan bagi Akademi Pelindung Dao untuk tidak bertarung. Tunggu, Deacon Kai, biarkan aku melakukannya. Ye Yunfei melangkah maju dan menghentikannya. Din Ye, diaken itu terkejut. Din Ye, jangan impulsif. Penatua He juga berteriak dengan tergesa-gesa. Percayalah padaku. Ye Yunfei melangkah ke altar, berteleportasi keluar kota, dan mendatangi pemuda berambut biru itu. Novel 9 Matahari, bab 539. Ini Ye Yunfei. Ye Yunfei telah pergi berperang. Tembok kota dari kota pelindung batas sangat luas, hampir setara dengan dataran, padat dengan petarung dari Profound Sky Continent. Semua mata tertuju pada Ye Yunfei saat ini. Tatapan ini bersemangat, ganas, dan membunuh. Namun, semua tatapan membawa jejak harapan. Saat ini, reputasi Ye Yunfei di Zhongzhou sangat prestise, dan bahkan para prajurit di 4 wilayah lainnya di Profound Sky Continent telah mendengar berbagai legenda yang berhubungan dengan Ye Yunfei. Seperti yang kita semua tahu, ketika Ye Yunfei masih di alam Yuanzhu, dia telah memenggal banyak master di alam Xuanyai. Sekarang ini adalah tahap awal dari keadaan cair yang dalam. Mungkinkah keadaan cair yang dalam biasa menjadi lawannya? Semua pejuang di Profound Sky Continent ingin tahu apakah Ye Yunfei yang terkenal ini bisa menang melawan seorang jenius muda dari negeri asing. Tahap awal alam cairan mendalam. Pria muda berambut biru, dengan tangan di belakang, merendahkan, melirik Ye Yunfei, dan tidak bisa menahan cemberut, menunjukkan ekspresi jijik. Apa maksudmu di benua langit yang mendalam? Tahap akhir dari alam cairan mendalammu sama lemahnya dengan semut di depanku, rentan terhadap satu pukulan. Sekarang, kamu benar-benar membiarkan seseorang di tahap awal cairan mendalam realm datang untuk mati. Apakah karena semua orang di alam cairan mendalam Anda? Saya bahkan tidak berani bertarung di alam Xuanyai, jadi Anda hanya memaksa karakter yang tidak penting untuk mati. Apakah Anda ingin menenangkan amarah saya? Pemuda berambut biru itu bahkan tidak melihat ke arah Ye Yunfei lagi, tetapi melihat ke kota pelindung batas di tembok kota, berkata dengan dingin. Suaranya, di bawah berkah kekuatan spiritual, seperti guntur dari 9 surga, mengguncang langit dan bumi. Haha, 15 makhluk muda ini hanya bisa dianggap cukup berbakat di dunia kita. Tapi salah satu dari mereka cukup untuk menghancurkan semua alam cair yang mendalam di benua langit yang mendalam. Sekarang, kalian serangga yang malang, akhirnya aku mengerti betapa lemah dan rendah hati kamu. Saya bisa memberi Anda kesempatan, Anda semua prajurit di benua langit yang mendalam, berlutut dan bersumpah bahwa mulai sekarang, Anda akan menjadi budak dan pelayan, selalu diperintahkan oleh klan kami, dan tidak pernah mengkhianati Anda. Ketika pasukan kami memasuki Profound Sky Continent, kami dapat menghindarkanmu dari kematian. Bagaimana? Dari seberang jurang ruang angkasa, suara itu terdengar lagi. Ini seperti seekor naga di langit berbicara dengan sekelompok semut di tanah, ingin memberikan bantuan. Di kota pelindung batas, para prajurit dari benua langit yang mendalam, termasuk penguasa kota kuno, tidak mengatakan apa-apa. Fakta membuktikan bahwa anak muda dari negeri asing memang menakutkan. Hetiange, iblis kamikaze, dikatakan setidaknya berada di antara 5 besar di antara generasi muda di Zhongzhou, tetapi dia langsung dibunuh oleh pemuda berambut biru dari negeri asing. Diakon pada tahap akhir alam cair mendalam dari sekte kamikaze bahkan adalah salah satu master paling berpengalaman dari alam cair mendalam, dan dia hanya dapat mendukung 5 gerakan.
Terlebih lagi, selain Jinwu dan pemuda berambut biru, ada 13 pemuda lain di negeri asing yang tidak melakukan apa-apa. Di antara mereka, ada 4 pemuda asing di tahap akhir alam Suanyai. Bolehkah saya bertanya, di antara petarung alam Suanyai di benua langit yang mendalam, siapa lagi yang berani bertarung? Jangan takut, kita masih memiliki Ye Yunfei di Profound Sky Continent. Dia pasti akan mengalahkan orang-orang muda ini dari negeri lain dan memenangkan kejayaan untuk Profound Sky Continent kita. Pada saat ini, mata penuh harap yang tak terhitung jumlahnya menatap Ye Yunfei. Semua orang mengerti bahwa kehormatan seluruh Profound Sky Continent terletak pada Ye Yunfei saja. Aku harap pemuda ini bisa memenangkan Profound Sky Continent untukku. Bahkan penguasa kota kuno dari Guardian City sedikit gugup. Chongxi, sekarang, kamu punya 2 pilihan. Pertama, berlutut dan benturkan kepalamu ribuan kali, lalu hancurkan dantianmu, dan merangkak mundur. Kedua, aku akan menghancurkanmu dengan 1 jari, membunuhmu secara fisik dan mental. Kali, pemuda berambut biru melirik Ye Yunfei dengan sangat jijik, dan berkata dengan acuh tak acuh. Apakah kamu sudah selesai? Ye Yunfei tiba-tiba angkat bicara. Hah? Pemuda berambut biru itu tidak bisa menahan keterkejutannya sesaat. Dia sepertinya tidak menyangka bahwa semut di depannya akan berani berbicara dengannya tanpa rasa takut. Jika kamu selesai berbicara, kamu bisa mati. Suara Ye Yunfei sangat datar. Berani sekali. Pemuda berambut biru itu sangat marah ketika mendengar ini, dengan niat membunuh. Segera, energi biru yang kuat keluar dari tubuhnya, membentuk lautan mengerikan di belakangnya, dan binatang laut yang tak terhitung jumlahnya melompat ke laut, meraung ke langit. Trik kecil, Ye Yunfei menggelengkan kepalanya. Kungfu yang dibawakan pemuda berambut biru ini termasuk kungfu sistem air, bisa dikatakan lebih maju dari kungfu manapun di Profound Sky Continent. Namun, di depan Ye Yunfei, Kaisar Surga, itu tidak cukup untuk dilihat, itu memang keterampilan kecil. Pedang spiritual 5 elemen bergegas keluar dari tubuh Ye Yunfei, membentuk formasi pedang pembunuh dewa 5 elemen, meledak dengan cahaya pedang yang mengejutkan, mencekiknya. Ye Yunfei sekarang berada pada kekuatan awal dari alam Suanyai, kapal dewa kekacauan, meridian 9 matahari, dikombinasikan dengan formasi pedang suksian 5 elemen, sungguh kombinasi yang mewah dan terkemuka. Itu cukup untuk menghancurkan semua alam cair yang dalam di dunia. Bahkan di tahap awal Dongtian Realm, kamu masih bisa bertarung. Tidak, menghadapi 5 pedang roh yang tercekik, pemuda berambut biru itu berteriak ketakutan seolah-olah dia melihat hantu. Saat berikutnya, retak, tubuh dan jiwanya dipelintir menjadi daging dan darah oleh 5 pedang spiritual. Pada saat ini, mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya menatap Ye Yunfei, tidak dapat mempercayainya. Pemuda berambut biru yang menunjukkan kekuatan supernaturalnya barusan dan menekan seluruh prajurit alam cair yang mendalam di benua langit yang mendalam tidak berani bertarung, begitu saja, langsung terbunuh. Ye Yunfei menang. Haha, seperti ini, orang-orang dari negeri asing seharusnya tahu betapa kuatnya mereka. Setelah beberapa tarikan napas, semburan karnaval meletus dari tembok kota-kota penjaga. Sebagian besar prajurit merasa sangat bahagia. Semua depresi dan kesedihan barusan sepertinya tersapu bersih. Yah, aku tidak menyangka bahwa benua langit yang mendalam kita dapat menghasilkan seorang jenius yang begitu muda. Penguasa kota kuno, serta banyak pejabat tingkat tinggi dari kota pelindung batas, mengangguk dan tersenyum. Bagaimana mungkin, mengaum, kamu cacing, kamu benar-benar memenggal kepala anakku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi, kamu sudah mati. Ketika pasukan kita memasuki benua langit yang mendalam, keluarga, tuan, kerabat, dan teman Anda, dan semua orang yang berhubungan dengan Anda semua akan mati. Semua serangga di Profound Sky Continent akan mati dan dikubur bersama anakku. Petik 2. Di seberang jurang angkasa, terdengar raungan gigi yang menggertakkan gigi. Ternyata itu adalah ayah dari pemuda berambut biru tadi. Kedua ayah dan anak itu datang. Sekarang, giliranmu. Datang dan mati. Petik 2. Untuk raungan dari sisi lain jurang, Ye Yunfei mengabaikan raungan itu, memandang ke-14 pemuda asing lainnya, dan berkata dengan tenang. Biarkan aku membunuh serangga ini. Petik 2. Seorang pemuda dengan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya maju ke depan. Kekuatannya di tahap tengah alam Suanyai seperti melempar emas, dan momentumnya sangat kuat. Tunggu,
Saudara Hai dan aku memiliki sedikit persahabatan, aku akan membalaskan dendamnya. Seorang iblis kuno muda dengan sayap di punggungnya dan ditutupi sisik iblis mengambil langkah pertama menuju Ye Yunfei. Klan iblis kuno, ini adalah kekuatan utama yang berencana menyerang Profound Sky Continent. Hehe, biarkan aku melakukannya. Serangkaian tawa seperti lonceng perak terdengar, seorang wanita jangkung yang tampak seperti goblin berbaju merah maju, mata dan rambutnya juga semerah darah. Kemudian, beberapa anak muda lainnya dari daerah lain bergegas bertarung untuk membunuh Ye Yunfei. Kamu tidak perlu berdebat, aku punya saran. Ye Yunfei berbicara tiba-tiba. Oh, apa saranmu? Para pemuda asing yang berlomba-lomba untuk bermain dalam pertempuran semuanya tercengang. Kenapa kamu tidak naik bersama? Biarkan aku membunuh kalian semua sekaligus. Jangan buang waktuku, kata Ye Yunfei dengan ringan dengan tangan di belakang punggung dan jubahnya berkibar. Novel 9 Matahari, Bab 540. Apa, sungguh nyali, sombong, ... Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, ke-14 pemuda asing itu semuanya marah. Baru saja, mereka sangat arogan, semuanya sok, dan mereka sama sekali tidak memperhatikan para prajurit benua langit yang mendalam. Namun, sekarang, ada seorang pemuda dari Profound Sky Continent yang, pada gilirannya, menghadapi mereka dengan sikap menghina. Bagaimana mereka bisa menanggungnya? Kamu tidak perlu berdebat, biarkan aku membunuh pria sombong ini. Saya seorang wanita, Anda semua memberi jalan kepada saya. Petik 2. Wanita berbaju merah melangkah maju, gaun merahnya menonjolkan sosok panasnya, yang sangat menarik perhatian. Oke, Sekte Roh Kudus, aku akan membiarkanmu pergi. Orang-orang muda lain dari negeri lain, mau tidak mau menatap sosok seksi wanita berbaju merah ini, mengungkapkan kekaguman mereka, dan mereka tidak berdebat lagi. Sayangnya, itu akan segera mati di tangan saya. Anda menerima nasib Anda. Wanita berbaju merah memandang Ye Yunfei dengan ekspresi ramah, seolah-olah saudari di sebelah sedang berbicara, tetapi niat membunuh dalam kata-katanya membuat orang berdebar. Dia adalah kekuatan tingkat menengah alam suanya. Suara itu jatuh, memanggil, sosoknya menghilang, hanya menyisakan titik merah samar, yang sulit ditangkap bahkan dengan kekuatan jiwa, dan bergegas menuju Ye Yunfei. Bandingkan kecepatan tubuhmu denganku, kan? Ye Yunfei mencibir, memanggil, sosok Ye Yunfei menghilang. Hei, di mana orangnya? Sosok wanita berbaju merah itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti, dan sosok panas itu muncul kembali di depan mata semua orang. Di wajahnya yang memukau memikat, ada ekspresi keraguan. Karena, dia menemukan bahwa dia tidak dapat lagi menemukan Ye Yunfei. Saat berikutnya, sosok Ye Yunfei, seperti hantu, muncul di belakang wanita berbaju merah, hampir berdiri di dekat tubuhnya. Ledakan, salah satu tinju Ye Yunfei, membawa kekuatan yang mengerikan, mengenai wanita berbaju merah itu. Di kepalan tangan, untaian cahaya kuning muncul. Setelah membudidayakan tubuh kaisar kayu hijau pertama ke negara bagian Zhongcheng, Ye Yunfei meluangkan waktu untuk menggabungkan kembali sejumlah Xuan Huang Heavy Qi. Sekarang, energi kuning mendalam yang Ye Yunfei gabungkan telah mencapai 70 gumpalan. Kekuatan fisik menyeluruh yang dapat dikerahkan telah mencapai 29 juta kati. Bahkan master dari 3 alam surga gua tidak akan menolak tinju Ye Yunfei secara langsung. Tidak bagus. Wanita berbaju merah itu sedang mencari jejak Ye Yunfei, tiba-tiba wajahnya berubah drastis, dan dia menyadari ada yang tidak beres di belakangnya, jadi dia berbalik dengan tiba-tiba. Namun, sudah terlambat. Pukulan bergelombang benar-benar membuatnya kewalahan. Tinju Ye Yunfei mendorong. Engah, tubuh panas dan menawan wanita berbaju merah itu seperti gelembung yang meledak dalam sekejap, berubah menjadi ketiadaan, bahkan tidak ada jejak darah yang tersisa. Seluruh orang itu diuapkan. Pembunuhan instan lainnya. Pada saat ini, semua orang terkejut. Mengaum, kamu cacing rendahan, beraninya kamu membunuh orang suci dari sekteku, kamu menunggu untuk menanggung murka sekteku. Dari ujung lain jurang ruang, terdengar raungan sekte senior tempat wanita berbaju merah milik. Aku berkata, biarkan kamu pergi bersama, tapi aku tidak percaya. Buang-buang waktu saja. Petik 2. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menjentikkan sudut kausnya, menoleh untuk melihat 13 pemuda asing yang tersisa, dan berkata dengan tenang. Biarkan aku membunuhnya.
kekuatan tempur cacing ini agak aneh. Petik 2. Monster purba muda dengan tinggi lebih dari 3 meter melangkah maju. Dia adalah kekuatan tahap akhir dari alam Suanyai. Kekuatan utama yang akan menyerang Profound Sky Continent kali ini adalah Ancient Monster Clan. Sebagian besar kekuatan lain yang mengikuti adalah kekuatan afiliasi dari klan monster kuno, dan kekuatan mereka tidak sekuat klan monster kuno. Klan monster kuno, Ye Yunfei melompat dengan keras. Dapat dikatakan bahwa ras monster kuno adalah musuh bebuyutan dari benua langit yang mendalam. Ledakan, Ye Yunfei segera menunjukkan kekuatan fisiknya yang luar biasa dan menyerang dengan tinju. Boom! Lengan Ye Yunfei semakin membesar dan tebal, dan dalam sekejap, itu berubah menjadi lengan raksasa yang panjangnya 40 hingga 50 meter, setara dengan 6 atau 7 ember dalam ketebalannya. Di lengan raksasa yang menyerupai naga itu, terdapat cahaya hijau yang terang bermekaran. Seakan-akan seluruh tubuhnya terbuat dari safir yang memancarkan kekuatan fisik yang sangat menakutkan. Tidak hanya itu, Ye Yunfei juga menunjukkan kemampuan bentuk ke-8 dari tinju. Dewa pembunuh setan sejati, yaitu tinju setan kegelapan, yang baru saja dia pelajari. Dalam satu pukulan, muncul lubang hitam besar yang berputar-putar dengan liar di depan. Tinjunya menyerap segala hal seperti materi, energi, cahaya, dan lain-lain. Bagaimana mungkin klan iblis kuno merasa tubuh dan jiwanya ditarik dengan kuat oleh kekuatan hisap yang luar biasa, dan dengan tergesa-gesa mereka masuk ke dalam lubang hitam besar di depan tangan Ye Yunfei. Sialan, teknik tinju seperti apa ini? Terlalu aneh. Monster purba itu sangat ketakutan sehingga ingin berbalik dan melarikan diri. Namun, lengan Ye Yunfei sangat panjang dan cepat, sehingga ia menyerang dengan satu pukulan yang tidak dapat dihindari. Raungan, klan iblis kuno merasa takut dan marah, dan sepasang cakar iblis mereka menyerang. Di cakar iblis, terdapat petir yang padat dan aneh yang menggelegar, dan kekuatannya sangat menakutkan. 10. Jari iblis melepaskan 10 pedang iblis hitam, dan mereka menggunakan 10 teknik pedang yang berbeda untuk menyerang. Energi iblis yang tak berujung, seperti lautan badai, membanjiri Ye Yunfei. Sangat kuat. Di dinding kota pelindung Dao, semua prajurit di alam Suanyai di benua langit yang mendalam semuanya tertegun. Bahkan beberapa penguasa alam pertama gua itu diam-diam terkejut. Engah. Di bawah mata semua orang yang terkejut, lubang hitam raksasa berputar dengan liar di depan kepalan tangan Ye Yunfei menelan 10 pedang iblis hitam secara langsung tanpa meninggalkan jejak. Kemudian, sepasang cakar iblis dari klan iblis kuno, termasuk sepasang lengan iblis, juga ditelan oleh lubang hitam raksasa satu persatu. Kemudian, tinju Ye Yunfei menghantam dada monster kuno itu. Lanjutkan, engah. Klan iblis kuno muda ini menghilang dalam sekejap seperti gelembung yang tertusuk. Pembunuhan instan lainnya. Pada saat ini, tidak peduli apakah itu para prajurit dari benua langit yang mendalam di kota pelindung batas atau tentara asing di sisi lain jurang ruang angkasa, mereka semua kehilangan suara. 3 orang muda dari negeri yang berbeda berturut-turut, apakah mereka berada di tahap tengah alam Suanyai atau di tahap akhir alam Suanyai, semuanya langsung dibunuh oleh Ye Yunfei dengan satu gerakan. Kekuatan tempur seperti itu luar biasa. Ye Yunfei. Petik 2. Tiba-tiba, di tembok kota-kota penjaga, banyak anak muda meraung keras, merasakan darah mereka mendidih. Baru saja, para pemuda dari negeri lain mengalahkan semua prajurit di Profound Sky Continent, tidak mampu mengangkat kepala mereka. Namun, Ye Yunfei melawan balik dengan postur yang lebih kuat. Semua orang hanya bisa merasakan bau mulut keluar dari dada mereka. Aku berkata, biarkan kamu pergi bersama. Jangan buang waktuku, sungguh. Ye Yunfei meletakkan tangannya di belakang, menatap pemuda asing yang tersisa dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan tenang. Meskipun nadanya datar, itu mengandung semacam dominasi yang tak terkalahkan. Pada saat ini, semua orang menatapnya. Oke, sesuai keinginanmu, ayo naik bersama. Klan monster kuno di tahap akhir alam Suanyai melangkah maju. Kemudian, pemuda asing lainnya juga datang dan berdiri di hadapan Ye Yunfei bersama. Bersambung.